Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita adalah produk kolonial yang sudah berusia 105 tahun. Upaya mengganti hukum tersebut sudah dilakukan sejak 62 tahun yang lalu, melewati 7 presiden dan 19 kali pergantian menteri hukum. Tak heran kalau pemerintah dan DPR sangat bangga dan kekeh untuk mengesahkan RKUHP secepatnya. Akhirnya, Indonesia punya hukum pidana yang sepenuhnya produk dalam negeri. Namun, rancangan KUHP ini malah ditolak habis-habisan oleh berbagai lapisan masyarakat. Alasannya ada banyak pasal bermasalah yang membuatnya lebih buruk dari KUHP bikinan kolonial. Mulai dari kriminalisasi gelandangan, kembalinya pasal-pasal anti-demokrasi, hingga pengakangan hak informasi dan ekspresi. Hal ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Di luar rumusan pasal-pasal yang bermasalah, apakah RKUHP ini mencerminkan sistem hukum Indonesia yang modern, yang berbeda dari perspektif hukum kolonial? Mari kita beri wajah dalam penjelasan ini. Sebutlah Rudy dan Kevin, usia 21 tahun. Pada 2018, keduanya tertangkap polisi. Rudy mengedarkan ganja dan Kevin memakai ganja. Rudy mesti mendekam di penjara selama 5 tahun, sementara Kevin 10 bulan. Dalam skenario hukum kriminal kita, cerita selesai di sini. Keadilan telah ditegakkan. Namun, kalau kita lihat apa yang terjadi setelah keduanya di penjara, ceritanya bisa jadi lain. Penangkapan itu justru bisa jadi pemicu bagi Rudy dan Kevin untuk terhisap dalam jerat narkotika yang lebih jauh. Rudy dan Kevin hanyalah 2 dari 115.000 orang yang dipenjara karena kasus narkotika pada 2018. Jumlah ini merupakan 45% dari total narapidana di Indonesia pada tahun tersebut. Satu hal yang perlu kita ingat, penghuni penjara kita sudah mencapai 203% dari kapasitas normalnya. Narapidana narkotika saja sudah mengisi 93% dari kapasitas penjara. Katakanlah keduanya ditahan di lapas narkotika Cipinang, dalam sel berukuran 4x6 meter dengan kapasitas 3 orang. Lapas Cipinang memiliki overkapasitas sebesar 270%. Dengan demikian, mereka tinggal bersama 12 narapidana lain. Dalam kondisi yang tidak manusiawi ini, keduanya berkenalan dengan sesama napi yang terjerat kasus narkotika. Dan ini bisa jadi melahirkan masalah baru. Penjara seringkali tidak memberikan koreksi, melainkan menjadi tempat kontaminasi. Narapidana justru saling menguatkan mental dan pengetahuan untuk berbuat kriminal. Menurut keterangan Badan Narkotika Nasional, 90% peredaran narkotika dikendalikan dari lapas. Besar kemungkinan, Rudy dan Kevin bisa tetap menghisap ganja atau malah mengonsumsi narkotika yang lebih berat, mengingat kurangnya pengawasan penjara. Idealnya, satu orang sipir hanya mengawasi 5 orang napi. Tapi nyatanya, seorang sipir harus mengawasi 25 napi. Nasib Rudy dan Kevin punya beberapa perbedaan. Ketika Rudy keluar dari penjara, umurnya 26. Ia adalah pecandu, tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman kerja. Teman-temannya sudah lulus kuliah dan meniti karir. Sementara Rudy, dengan status bekas narapidana dan stigma yang ia miliki, kesulitan untuk melakukannya. Tentu nasib orang tidak bisa ditebak. Tapi setelah 5 tahun di penjara, jaringan dan keterampilan yang Rudy dapatkan berasal dari sesama pecandu dan pengedar narkotika. Apabila tidak mendapat dukungan dan pengawasan dari keluarga, ditambah adanya desakan ekonomi, kemungkinan Rudy kembali menjadi pengedar cukup besar. Pada 2019, orang yang kembali di penjara karena pelanggaran berulang atau residivis paling banyak berasal dari kasus narkoba. Angkanya hampir mencapai 9.000 orang. Kevin memang hanya di penjara selama 10 bulan, tapi ia tidak lepas dari masalah. Dalam banyak kasus, pengguna yang di penjara jarang sekali bisa berhenti memakai narkotika. Mereka justru bisa kembali ditangkap dan naik pangkat menjadi penyelundup atau pengedar. Sejak semula, Kevin tidak semestinya masuk penjara. Ia adalah korban dari peredaran narkotika dan semestinya masuk panti rehabilitasi. Sayangnya, bukan hanya dalam kasus narkotika, sistem pidana kita secara umum memang tidak ramah pada korban dan tidak memenuhi hak-haknya. Ada banyak contoh kasus soal ini. Penanganan kasus kekerasan seksual misalnya, seringkali tidak sensitif dan malah membangkitkan trauma korban. Atau kasus first travel yang melakukan penipuan jemaah haji. Hartanya justru dirampas oleh negara, bukan dikembalikan pada korban. Masalah-masalah ini muncul karena sistem hukum kriminal kita, sejak era kolonial hingga sekarang, masih menggunakan pendekatan retributif. Secara sederhana, pendekatan ini melihat bahwa suatu pelanggaran atau kejahatan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Tujuannya, untuk membuat pelaku jera dan masyarakat takut melakukan kejahatan serupa.
Namun, seperti diilustrasikan dalam kisah Rudy dan Kevin, hukum yang bergantung semata-mata pada sanksi justru tidak menghasilkan keadilan. Ia tidak membuat pelanggar hukum berubah dan malah merugikan korban. Tindakan kriminal tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tertentu. Hukuman hanya salah satu cara rekayasa sosial. Pendekatan retributif kurang efektif karena ia tidak menyelesaikan akar masalah. Ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pengedar atau pengguna narkotika, seperti kemiskinan, pendidikan, atau keluarga. Hukuman memang perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah menyelesaikan akar masalah ini. Pada 2010, Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN merilis dokumen cetak biru sistem pidana. Dokumen itu memunculkan wacana baru dalam sistem hukum kita, yakni keadilan restoratif. Model ini membawa seperangkat pemahaman baru mengenai hukum dan keadilan. Dalam perspektif restoratif, dampak kejahatan bukanlah soal adanya norma atau peraturan yang dilanggar, melainkan adanya hubungan sosial yang dirusak. Oleh karena itu, fokus dari penegakan keadilan seharusnya 3 hal: memperbaiki hubungan sosial yang rusak, mengubah perilaku pelaku, serta memulihkan hak korban. Peradilan restoratif menekankan pada proses penyembuhan bersama. Di dalamnya, korban bisa bersuara dan terlibat aktif dalam pembuatan keputusan. Pelaku bisa menyadari dampak dari tindakannya, serta membuat komitmen untuk memperbaiki kesalahan. Sementara komunitas bisa mengembalikan harmoni serta terlibat dalam menjaga keputusan-keputusan yang dihasilkan. Dalam keadilan restoratif, penjara merupakan jalan keluar terakhir, ultimum remedium. Fokus dari keadilan restoratif bukanlah memberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan, melainkan pada bagaimana hukuman itu bisa bermanfaat bagi pemulihan korban serta perubahan pelaku. Bentuk hukumannya bisa bermacam-macam. Ada ganti rugi, kerja sosial, rehabilitasi, pembinaan, dan lainnya. Dengan mengedepankan keadilan restoratif dibanding keadilan retributif, negara tidak akan menghabiskan anggaran yang terlalu besar untuk menghidupi narapidana. Anggaran ini bisa dialihkan untuk hal yang lebih tepat guna, seperti panti rehabilitasi atau layanan konseling korban, hingga memperbaiki kondisi penjara agar menjadi lebih manusiawi. Kisah Rudy dan Kevin akan berbeda jika keadilan restoratif diterapkan. Rudy masih bisa tetap berkuliah sambil menjalankan kerja sosial, sementara Kevin bisa menjalani rehabilitasi dan konseling. Komunitas sekitar, seperti teman kuliah, dosen, atau keluarga, bisa ambil bagian dalam membantu keduanya untuk berhenti mengkonsumsi narkotika. Dibandingkan dengan proses peradilan konvensional, korban dan pelaku menilai bahwa peradilan restoratif menghasilkan keputusan yang lebih tepat, memiliki proses yang lebih adil, dan memuaskan kedua belah pihak. Peradilan restoratif juga memiliki tingkat pelanggaran berulang yang lebih rendah, 27% lebih sedikit dibandingkan proses hukum konvensional. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menghadapi kriminalitas. Ia bisa jadi salah satu solusi bagi dekolonialisasi sistem hukum kita. Penerapannya tentu membutuhkan proses yang panjang dan mewajibkan kita untuk merombak berbagai macam institusi dan perundangan. Pengetahuan dan perspektif aparat penegak hukum pun mesti berubah, dari kepolisian, peradilan, hingga lembaga permasyarakatan. Namun, itulah yang harus kita lakukan untuk benar-benar bisa keluar dari sistem hukum warisan kolonial ini. Sayangnya, draft revisi KUHP tahun 2019 lalu tidak melakukan hal ini. Justru sebaliknya, ia membuat kita makin terjerumus dalam sistem pidana retributif ala kolonial. Dalam draft tersebut, terdapat 555 pasal pidana baru dengan ancaman penjara. Bukannya menjadi solusi terakhir, penjara malah menjadi solusi dominan utama dalam mengatasi masalah sosial. Apabila draft tahun ini disahkan tanpa perubahan yang mendasar dan berarti, maka tampaknya kita harus siap memiliki kepanjangan baru untuk singkatan NKRI, Negara Kolonial Republik Indonesia.